Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fauzana Fitria Mukif dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari kuliah kerja lapangan saya pada mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Baik, pada bagian pertama kita akan membahas tentang latar belakang dari kegiatan ini sendiri. Jadi kuliah kerja lapangan itu sendiri adalah suatu bentuk kegiatan yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk terjun langsung dalam sebuah instansi, organisasi, maupun dunia kerja yang mungkin tidak ditemukan di kampus. Sekaligus sebagai sebuah proses pembelajaran mahasiswa. KKL sendiri dilaksanakan oleh perguruan tinggi itu dalam upaya meningkatkan misi dan bobot pendidikan bagi mahasiswa dan untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih besar pada pendidikan tinggi. Pada kesempatan kali ini, tema yang diangkat tentang lingkungan hidup. Jadi KKL kali ini berfokus pada sebuah kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Jadi di sini saya mengembangkan tema tersebut menjadi salah satu kegiatan dengan tema pengelolaan sampah sisa pasar tradisional dalam rangka menjaga kesehatan pasar. Tema ini sendiri diangkat dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sampah sisa pasar tradisional dengan tujuan mendapatkan solusi untuk meningkatkan kesehatan pasar. Karena pada dasarnya saat ini salah satu sumber sampah di lingkungan hidup adalah sampah yang berasal dari pasar. Pasar sendiri merupakan salah satu fasilitas umum yang digunakan oleh masyarakat luas, di mana untuk menjaga kesehatan masyarakat luas, maka kesehatan pasar juga perlu diperhatikan. Karena sampah merupakan salah satu komponen yang dapat merusak lingkungan hidup dan harus dikelola dengan baik agar lingkungan hidup tetap bersih dan terawat. Kegiatan ini sendiri pada dasarnya memiliki beberapa tujuan. Salah satunya, tujuan kegiatan ini adalah untuk melihat dan menganalisis bagaimana masyarakat dapat mengelola lingkungan sekitar dan untuk mengetahui terkait pemahaman masyarakat tentang peraturan-peraturan yang berlaku dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan ini sendiri juga bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengelolaan sampah pasar tradisional dan memperoleh pengalaman langsung bagaimana cara pengelolaan sampah ini dilakukan pada sebuah pasar tradisional di salah satu tempat. Untuk tema dan pelaksanaan sendiri, pada kegiatan ini tema tersebut dikembangkan menjadi pengelolaan sampah sisa pasar tradisional dalam rangka menjaga kesehatan pasar. Dan untuk waktu pelaksanaan sendiri itu dilakukan pada saat jam mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Dan untuk lokasinya sendiri itu berlokasi di daerah asal masing-masing. Di mana saya mengambil lokasi di Pasar Berserikat Lawang Tigo Balai. Selanjutnya, kita akan melihat tentang bagaimana keterkaitan antara kegiatan ini dengan materi perkuliahan. Jadi, kegiatan KKL ini sendiri dilakukan di Pasar Berserikat Lawang Tigo Balai, Kecamatan Matur, dan kegiatan ini sendiri berfokus pada menggali informasi mengenai bagaimana pengelolaan sampah pasar oleh pengurus pasar, masyarakat yang berada di sekitar. Dan dapat kita ketahui juga pada dasarnya, pengelolaan sampah sendiri merupakan salah satu langkah untuk menjaga lingkungan hidup agar tetap sehat dan untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Maka jika kita mengkaji keterkaitan kegiatan ini dengan materi perkuliahan, akan didapat kaitan sebagai berikut. Di mana kegiatan ini sendiri membahas tentang kegiatan pengelolaan sampah di sebuah pasar. Pengelolaan ini juga merupakan salah satu langkah untuk menjaga lingkungan hidup. Dan materi perkuliahan administrasi kependudukan lingkungan hidup tidak hanya membahas tentang kegiatan administrasi kependudukan seperti pembuatan EKTP dan sebagainya, tapi juga membahas tentang bagaimana lingkungan hidup kita saat ini. Pada dasarnya, materi tersebut juga mengembangkan pembahasan mengenai kerusakan lingkungan dan permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia saat ini. Maka dengan dilakukan kegiatan ini, kita juga bisa mengetahui apa sebenarnya penyebab salah satu masalah lingkungan di Indonesia. Baik, untuk kegiatan KKL sendiri, saya melakukan dua kegiatan. Yang pertama itu saya mewawancarai pengurus pasar, mendapatkan informasi-informasi mengenai pengelolaan itu sendiri. Dan yang kedua yaitu melakukan gerakan secara langsung, di mana juga ikut serta dalam kegiatan pembersihan pasar dan melihat tempat pembuangan sampah itu sendiri, di mana pada pasar ini pembuangan sampah itu masih dibuang pada satu tempat yang disewa dan telah menumpuk selama bertahun-tahun.
Baik dari pelaksanaan kegiatan KKL yang berdasarkan pada wawancara dan observasi bersama Ketua Pengelola Pasar, yaitu Bapak M. Rifki, dapatkan hasil pembahasan sebagai berikut. Yang pertama, kuantitas sampah yang dihasilkan oleh pasar, di mana kuantitas sampah pada pasar Lawang Tigo Balai sendiri dikategorikan dalam keadaan sedang menuju banyak dengan persentase 50-100% per tiap hari pasarnya, yaitu pada tiap hari Senin dan tiap hari Jumat. Dan berdasarkan keterangan ketua pasarnya sendiri, saat ini belum adanya pemisahan antara sampah basah maupun sampah kering. Jadi sampah tersebut masih digabung menjadi satu dan hanya ditumpuk di dalam pembuangannya. Baik, yang kedua tentang sistem kerja dan pengelolaan sampah pasar. Pengelolaan sampah pada dasarnya adalah sebuah proses yang dimana mengumpulkan, mengangkut, dan membuang sampah. Akan tetapi, pengelolaan sampah seiring dengan semakin beragam jenis sampah dan volume sampah memerlukan sebuah optimalisasi dalam pengelolaannya. Pengelolaan sampah pada pasar berserikat Lawang Tigo Balai sendiri adalah dengan cara pembersihan yang dilakukan oleh 3 orang petugas kebersihan dalam jangka waktu 2-3 hari setelah kegiatan pasar berlangsung. Lalu, sampah-sampah tersebut diangkut ke pembuangan sementara yang sudah ditetapkan, di mana tempat pembuangan ini adalah tempat yang disewa kepada warga. Karena tempat pembuangan sementara ini belum ada pengelolaan sampah, sehingga menyebabkan tumpukan sampah yang akhirnya mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Dan yang ketiga adalah tentang peran pedagang dalam pengelolaan sampah pasar, di mana dalam mewujudkan pasar sehat, pedagang juga memiliki andil dalam setiap tindakan pengelolaan. Walaupun menurut pengurus pasar ini sendiri, para pedagang saat ini masih minim dalam partisipasi dan cenderung kurang memiliki kesadaran dalam menjaga dan mengelola sampah pasar. Dan setelah saya bertanya lebih lanjut kepada pengelola pasar dan beberapa pedagang, di sini juga diketahui bahwa para pedagang juga belum mengetahui tentang Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan. Dan yang terakhir yaitu mengenai kendala dalam pengelolaan sampah pasar. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan saat ini adalah belum ditemukannya cara strategis untuk pengelolaan karena terkendala biaya dan sarana pengelolaan. Hal ini juga terjadi karena minimnya pengetahuan dari para pedagang terkait bagaimana cara mengelola sampah yang lebih efektif. Baik, dari kegiatan ini dapat saya simpulkan bahwa sampah adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari lingkungan hidup, di mana sampah dapat meliputi limbah yang bersifat padat, terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna, dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan yang lebih lanjut, seperti kesehatan dan sebagainya. Salah satu sumber sampah di lingkungan saat ini adalah sampah yang berasal dari sisa pasar. Pasar sendiri merupakan salah satu fasilitas umum yang digunakan oleh masyarakat luas, di mana untuk menjaga kesehatan masyarakat luas, maka kesehatan pasar adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan. Mengingat sampah merupakan salah satu komponen yang dapat merusak lingkungan hidup dan harus dikelola dengan baik agar lingkungan hidup tetap bersih dan terawat. Untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan terawat tersebut tentu memerlukan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pengelolaan sampah. Baik, sekian presentasi terkait kegiatan yang telah saya lakukan. Saya mohon maaf atas setiap kesalahan dan kekurangan yang terjadi dalam video ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.